Oke guys, di channel ini kan gue udah sering banget ya ngebahas tentang manusia purba. Nah tapi gue belum pernah jelasin kan ya manusia purba itu apa, terus juga kapan manusia purba itu hidup, terus juga seperti apa kehidupan manusia purba. Gue belum pernah ngejelasin kan ya. Nah karena itu di video kali ini gue bakal nyoba jelasin nih seperti apa sih kehidupan manusia purba pada zaman dulu. Nah tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu nih bahwa apa yang gue jelasin ini itu semua itu berdasarkan ilmu sains gitu. Jadi misalkan nih ya dari sudut pandang ilmu agama manusia purba itu nggak ada, ya udah gitu, nggak apa-apa, nggak usah diperdebatin. Ya kan emang ada kalanya juga gitu, ilmu sains dengan ilmu agama tuh nggak berjalan beriringan, jadi ya nggak usah perlu didebatin juga. Nah oke, nggak usah lama-lama lagi, sekarang kita langsung mulai aja nih. Seperti apa sih kehidupan manusia purba di zaman dulu itu? Ya berikut pembahasannya. Sudah miliaran tahun bumi ini terbentuk, tapi kehidupan manusia cuma sebagian kecilnya. Hingga 2,5 juta tahun yang lalu adalah awal di mana manusia tercipta. Dan zaman itu dikenal dengan zaman batu. Nah, zaman batu ini sendiri itu terbagi menjadi 3 periode. Ada Paleolitik, Mesolitik, dan juga Neolitik. Dan periodenya ini itu berlangsung dari 2 juta tahun yang lalu sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Nah, sedangkan di periode pertamanya, yaitu periode Paleolitik, itu berlangsung dari 2,5 juta tahun yang lalu sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Yang pada saat itu manusia purba tuh tinggalnya masih di dalam goa gitu. Jadi belum ada tuh yang bikin rumah tuh, belum ada. Dan kalian semua juga pasti tahu nih ya, bahwa sebenarnya kan sekarang nih ya ada beberapa gitu ya gua-gua bersejarah, yang dimana di dalam gua bersejarah itu terdapat banyak lukisan-lukisan tuh di dinding-dinding goanya. Nah lukisan-lukisan itu dibuat di tahun ini gitu, di tahun dimana manusia purba ini masih pada tinggal di dalam gua gitu. Karena ya kan pada saat itu belum ada media tulis gitu, jadi orang manusia purba pada zaman itu menulis ya di dinding-dinding goa. Selain itu di zaman itu juga manusia purba tuh mencari makannya tuh dengan cara mencari tumbuh-tumbuhan, mencari sisa-sisa daging, memburu hewan, dan juga alat yang mereka gunakan untuk mencari makan itu menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu gitu. Kayak misalkan palu dari batu, kapak dari batu, tombak dari batu, pisau dari batu. Ya pokoknya semuanya masih dari batu gitu. Hingga masuk ke akhir zaman es, yang dimana ini juga menandai gitu akhir dari periode Paleolitik yang mulai masuk ke periode Mesolitik. Selama periode Mesolitik 10.000 tahun sebelum Masehi sampai 8.000 tahun sebelum Masehi, manusia purba ini mulai nih ngebangun tempat tinggal secara permanen, atau bisa bilang juga mulai ngebangun rumah lah. Dan juga pada saat itu manusia purba mulai nih hidup secara berkelompok. Ya jadi ini bisa disimpulkan kayak udah mulai ngebangun desa-desa gitu. Dan di periode ini juga manusia purba mulai nih memproduksi makanannya sendiri, atau bisa dibilang mulai bertani lah. Nah tapi pada saat itu cuma sedikit doang nih manusia purba yang mulai bertani. Jadi bisa dibilang pada saat itu bertani ini sebagai kerjaan sampingan doang gitu, yang dimana kerjaan utamanya masih mencari daging dan juga berburu hewan. Hingga memasuki periode Neolitik 8.000 tahun sebelum Masehi sampai 3.000 tahun sebelum Masehi, yang dimana pada saat itu manusia purba mulai nih serius untuk memproduksi makanannya sendiri, atau bisa dibilang mulai serius bertani lah. Sampai-sampai mereka pun ngebuat alat-alat untuk bertani gitu. Yang salah satunya nih ya mungkin adalah kapak untuk bertani, yang dimana kapak ini digunakan untuk mengolah tanah dan juga membajak sawah. Dan juga selain bertani, mereka juga mulai nih menjinakkan hewan-hewan gitu, yang tujuannya agar hewan-hewan ini bisa dijadikan sebagai hewan ternak. Seusai zaman batu, mulai nih masuk ke zaman perunggu dari 3.000 tahun sebelum Masehi sampai 1.300 tahun sebelum Masehi. Nah di zaman perunggu ini mulai banyak nih kemajuan teknologi. Ya mungkin contohnya nih ya, kayak misalkan perkakas-perkakas yang terbuat dari batu itu akhirnya diganti nih menjadi dibuat dari perunggu. Dan bahkan selain perkakas-perkakas dan peralatan-peralatan yang dibuat dari perunggu, mereka juga sempat ngebuat perhiasan gitu. Jadi ada perhiasan nih yang dibuat dari perunggu gitu. Dan fungsinya sendiri untuk mempercantik diri serta menandakan status sosial. Di zaman ini udah ada nih ya status sosial gitu.
Nah, selain hal-hal tadi, yang paling mencolok dari zaman perunggu ini adalah ditemukannya roda. Ya benar, jadi ditemukan roda tuh di zaman perunggu ini. Dan penemuan roda ini menjadi salah satu penemuan terbesar di dunia. Nah, di zaman perunggu juga mulai ada nih sistem pemerintahan, hukum, dan bahkan peperangan. Serta di sini juga mulai ada nih agama. Nah, jadi mungkin kalau dulu waktu ribuan tahun sebelumnya itu ada ya sistem kepercayaan. Nah, sedangkan di zaman perunggu ini mulai ada sistem agama. Dan gua kasih tau sedikit nih ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu gitu, bahwa sebenarnya agama dan kepercayaan itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Ya untuk perbedaannya sendiri, kalau kalian mau tahu, ya kalian bisa googling sendiri lah. Udah banyak kok. Nah, kemudian di zaman perunggu juga, ini dibuatnya catatan pertama di dunia, atau bisa dibilang catatan tertua di dunia lah, yang bernama hieroglif Mesir. Ya ini biasanya ada di piramida-piramida Mesir sih. Memasuki zaman besi, dari 1300 tahun sebelum Masehi sampai 900 tahun sebelum Masehi. Ya udah jelas ya, di zaman ini peralatan-peralatan itu mulai dirubah nih, dari yang tadinya perunggu menjadi besi. Hingga muncullah nih orang-orang pandai besi yang ngebuat berbagai macam peralatan yang terbuat dari besi. Nah, tapi ada kekurangan juga nih dari besinya, yaitu dimana kalau misalnya pakai besi itu berat dan juga nggak tahan lama. Maka dari itu orang-orang mulai nih menggabungkan antara logam dengan besi dan menciptakan yang namanya baja. Dan dari baja inilah orang-orang mulai membuat berbagai macam peralatan, mulai dari perkakas, bangunan rumah, hingga sampai bangunan istana. Oke guys, kayaknya segini aja dulu nih pembahasan gua tentang seperti apa sih kehidupan manusia purba itu. Dan oke, di next gue bakal ngebahas tentang sejarah-sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.